Shalom adik-adik, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga bersukacita semua ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, gimana kalau kakak-kakak di sini memperkenalkan diri dulu ya? Halo, nama kakak Kak Lintang. Kalau nama kakak yang sebelah Kak Lintang ini namanya Kak Glory. Nah, kalau di sebelah Kak Lintang yang sebelah sini namanya Kak Valerio. Kalau yang di ujung sana tuh namanya Kak Altar. Nah, udah pada kenalkan nama kakak-kakak di sini. Yuk kita mulai aja sekolah minggunya. Untuk lagu pertama, mari kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Kita melanjutkan ke lagu yang kedua, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pagi Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu, berkatilah kami, semoga kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ayo adik-adik, masih pada semangat kan? Nah, untuk lagu selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Happy Ayaya. Untuk lagu selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat kedua tanganmu, kemudian mari kita tutup mata. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mata, hati, telinga kami dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dapat berguna bagi kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Yang sudah siapkan Alkitabnya, silakan buka kitab Yosua. Kita akan bersama-sama belajar tentang Nabi Yosua. Ada yang sudah pernah mendengar nama Nabi Yosua? Supaya kita lebih mengenal lebih jauh siapa Nabi Yosua itu, mari kita dengar cerita ini baik-baik. Karena Musa berdosa terhadap Tuhan dalam peristiwa di mata air Mariba dekat Kades di padang gurun Zin, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah ia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka Imam Eleazar dan Yosua bin Nun. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu." Di akhir hayatnya, Musa menceritakan apa yang dilakukannya dalam mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya. "Kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan. Kemana engkau pergi, janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu." Musa mencoba memohon sekali lagi agar diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan menolak permohonan ini. Sebaliknya menyuruh Musa untuk memberi perintah kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu." Lalu
Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau." Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan Tuhan. Wow, ternyata cerita Nabi Yosua sangat mengasihkan ya. Nabi Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Sama seperti kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan tentunya. Di masa saat ini, saat pandemi ini, seluruh Indonesia juga mengalami. Kita dibatasi untuk berkunjung, kita dibatasi untuk bermain, kita dibatasi untuk bersekolah, tapi tidak boleh sedih. Adik-adik, sama seperti Nabi Yosua, kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan di masa sekarang yang bisa berjuang, yang bisa memberikan contoh yang baik kepada orang banyak. Nah, adik-adik, mari kita cermati 2 ayat dalam kitab Yosua 1. Adik-adik, dari 2 ayat tadi kita belajar bahwa kita harus teguh hati dan kuat hati. Tidak perlu bersedih, walaupun kita tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa bersekolah minggu seperti biasanya, tidak bisa bersekolah atau bertemu dengan teman-teman seperti biasanya, tapi kita tetap bisa bersuka cita. Kita tetap bisa menjadi pahlawan Tuhan. Siapkah adik-adik menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan masa kini? Adik-adik, mari kita menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan masa kini. Kita tidak perlu berperang, tapi kita memberikan contoh yang baik untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mari kita sayangi diri kita dan sayangi keluarga kita. Selamat menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Tuhan memberkati. Bye. Sebelum kita mengakhiri firman pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami selama kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu dapat menjadi berkat dan teladan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur.
sebelum mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Ya Tuhan, sebentar lagi anak-anak di sini akan mengakhiri sekolah minggu. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman yang mereka dengarkan supaya menjadi pegangan hidup bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak di sini. Kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya Engkau tuntun segala pendidikan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, kiranya Engkau selesaikan dari segala masalah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa membawa kesalahan dan dosa Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.